Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai praktikum basis data untuk modul 1, yaitu tentang pengenalan MySQL. Apa itu SQL dan MySQL? MySQL merupakan salah satu aplikasi dasar yang diperlukan oleh para programmer atau mereka yang bergelut pada bidang pengembangan website. SQL adalah bahasa pemrograman yang merupakan bahasa permintaan atau query dalam database server, termasuk MySQL. Perbedaan dari SQL dan MySQL. MySQL adalah software database, sedangkan SQL adalah bahasa perintah yang ada di dalam MySQL itu sendiri. SQL terbagi menjadi dua bentuk query, yaitu Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML. Kelebihan MySQL. Yang pertama, mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain. Contohnya seperti Net, Java, Python, yang merupakan bahasa pemrograman yang paling dominan di kalangan programmer. Yang kedua, tidak membutuhkan RAM yang besar. Yang ketiga, mendukung multi-user, atau artinya tidak hanya digunakan oleh satu pihak pengguna, akan tetapi dapat digunakan oleh banyak pengguna. Yang keempat, bersifat open source, atau artinya program ini bersifat free atau bebas untuk keperluan apa saja tanpa harus membeli atau membayar lisensinya. Yang kelima, struktur tabel yang fleksibel. Yang keenam, tipe data yang bervariasi. Yang ketujuh, keamanannya yang terjamin. Yang kedelapan, administrative tools yang lengkap. Yang kesembilan, software yang portable. Yang ke-10, tidak membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi. Kekurangan MySQL. Yang pertama, kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile. Yang kedua, sulit mengelola database yang besar. Yang ketiga, technical support yang kurang bagus. SQL terbagi menjadi dua, yaitu DDL dan DML. Pengertian dari DDL adalah sebuah metode query SQL yang berguna untuk mendefinisikan data pada sebuah database. DML adalah sebuah metode query SQL yang dapat digunakan jika DDL telah terjadi, sehingga fungsi dari query ini adalah untuk melakukan pemanipulasian database yang telah ada. Adapun query dari DDL itu sendiri yaitu create, digunakan untuk melakukan pembuatan tabel dan database. Yang kedua, drop, digunakan untuk melakukan penghapusan tabel maupun database. Yang ketiga, alter, digunakan untuk melakukan pengubahan struktur tabel yang telah dibuat, baik add, change, rename, atau drop field. Adapun query dari DML itu sendiri yaitu yang pertama, select, digunakan untuk menampilkan data pada tabel. Yang kedua, insert, digunakan untuk melakukan penginputan data pada tabel database. Yang ketiga, update, digunakan untuk melakukan pengubahan atau peremajaan data pada tabel. Yang keempat, delete, digunakan untuk melakukan penghapusan data pada tabel. Tipe-tipe data MySQL. Yang pertama, yaitu numerik, tipe data berupa angka. Tipe data yang termasuk dalam data numerik yaitu ada integer, tiny, small, medium, digit, float, double, real, desimal atau numerik. Yang kedua yaitu date. Salah satu bentuk data yang berkaitan dengan waktu dan tanggal seperti tanggal lahir, tanggal mulai, waktu mulai, dan sebagainya. Tipe-tipe data yang termasuk dalam tipe data date yaitu date time, date, timestamp, time, year. Yang ketiga, string, berupa rangkaian karakter seperti nama, alamat, email, pesan, ataupun semua data yang berbentuk abjad. Tipe-tipe data yang termasuk dalam tipe data string yaitu char, var char, tiny text, text, medium text, long text, enum, dan set. Database MySQL menyediakan beberapa fasilitas bantuan yang berguna untuk mendokumentasikan atau memanipulasikan server, yaitu terdapat 12 poin query SQL, yaitu ada help,
Nah, itu untuk sintak query-nya backslash atau backslash tanda tanya. Itu digunakan untuk menampilkan file bantuan pada MySQL. Yang kedua, clear atau backslash C, memberikan atau menggagalkan semua perintah yang telah berjalan dalam suatu prompt. Yang ketiga itu connect atau backslash alt, melakukan penyegaran koneksi ke dalam database yang ada pada server host. Yang keempat itu ego, sintaknya backslash G, menampilkan data secara horizontal. Yang kelima, exit atau quit, sintaknya backslash Q, itu keluar dari server MySQL. Yang keenam, go, sintaknya backslash G, memberi perintah server untuk mengeksekusi. Selanjutnya T, or backslash T, mengatur tempat file yang akan didokumentasikan. Yang selanjutnya not, sintaksnya backslash T, akhir dari backslash T yang berguna untuk mendokumentasikan semua query. Yang selanjutnya print, sintaksnya backslash P, mencetak semua query yang telah diperintahkan ke layar. Selanjutnya prompt, sintaksnya backslash R besar, mengubah prompt standar sesuai keinginan. Selanjutnya source, sintaksnya backslash titik, mengeksekusi query dari luar yang berbentuk .sql. Yang terakhir, use, sintaksnya backslash U, mengaktifkan database yang akan digunakan ataupun mengganti. Sebagai pengingat, semua query harus diakhiri dengan tanda titik koma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara untuk menginstal XAMPP di device teman-teman, ya kan. Di sini search saja di Google-nya. Kalau aku pakai Google Chrome ya. Teman-teman kalau misalnya pakai Mozilla atau mungkin Bing atau apa yang lain untuk browsing, bisa searching XAMPP gini kan. Terus itu download. Dan ini muncul versi-versinya ini. Silakan teman-teman sesuai dengan operating system laptop teman-teman. Selanjutnya di sini bisa klik download. Nah, langsung masuk di sini ya, karena aku udah download. Jadi ini aku cancel teman-teman. Oke, di sini aku buka filenya dari dalam sini. Nah, jadi untuk aplikasi ini sendiri tuh ntar ngebantu kita selama 1 semester latihan, ya kan. Oke, ini do you want to allow? Yes. Gitu, ini versinya banyak banget nih, bisa pakai Windows, Linux, segala macam. Oke. Nih important because activate user account controls bla 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 bla. Oke, gitu kan. Kita mah biasanya kalau install mah oke gitu aja kan. Ini next. Nah, di sini kita pilih folder yang kosong ya teman-teman ya. Kalau di sini aku bikin folder baru, namanya praktikum. Praktikum Blaster. Oke, di sini aku select foldernya. Habis itu klik next. Pakai bahasa English ya. Ini centangnya aku hilangin. Kita next. Setup is now ready. Next. Jadi ini silahkan ditunggu buat installingnya. Mungkin butuh waktu 3-5-10 menitan lah. Kita teman-teman tungguin gitu ya. A few minutes later. Nah, ntar kalau misalnya loadingnya udah selesai untuk installnya tadi, itu tadi langsung muncul kayak gini nih, kotaan kayak gini, setup kayak gini, terus di finish. Jadi nanti dia langsung keluarin control panelnya ini. Terus kalian kalau mau pakai, klik start, dan ini di elo semua ya. Nah, setelah udah kayak gini, udah hijau semua kayak gini, kalian udah siap buat pakai XAMPP-nya.
Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk membuka MySQL dari SAMP. Jadi setelah di start kedua port ini, Apache dan MySQL, kita klik shell. Setelah itu ketikkan MySQL min root min p, enter, bisa enter. Oke, jadi di sini kalau udah tampilannya seperti ini, kalian udah siap untuk memakai MySQL. Kita coba cek, kita coba lihat ada database apa aja yang ada di laptop yang aku pakai ini. Show databases. Jangan lupa titik koma, enter. Nah, di sini muncul nih semua database yang ada di laptop ini. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.